Lo kehilangan semuanya. Mungkin orang bingung lebay nih. Supaya tahu aja. Gue jual rumah gue jual villa gue. Not only satu rumah. Habis semuanya. Gue jual mobil, all my Harley Davidsons. Tunggu. Lo punya Harley Davidson berapa? I think 5 hari itu gue jual. Dia bukan nyuri uang gereja, emang dia kaya ya. Jangan catat lo ya. Jangan kasih stigma ya. Itu perlu disampaikan. Makanya ini kan cerita ya. Iya. Harley Davidson segitu banyak. 8 jam Patek Philippe. 8 jam Patek Philippe. Gue jual di Blok M Plaza. Terus setiap pemberian mobil apa lo jual? Porsche, Range Rover, Jaguar, everything. Range Rover, Jaguar lo jual semua. Dan wow. Dan yang bagus semua. Kenapa lo gak kasih gue satu sih? Gila ya Bill. Jadi harga diri gue udah dipantat banyak orang. Gila abis tuh. Maksudnya udah di situ. Terus gue sewa mobil Innova. Pada akhirnya. Yang tadinya mobil mewah-mewah itu, lo akhirnya cuma nyewa mobil Innova. Patek Philippe. Iya. 1 jam hari itu. Maksudnya bukan hari itu. Lately itu 2 miliar. 2 miliar sempet satu. Peaknya itu 2,8 M peak ya. Itu gue jual berapa? 500. Lu jual karena gue perlu cepet. Yes sir. 8 biji. Yes sir. Tapi siapa yang nyangka the next 2 years after itu jam-jam itu harganya segitu Bill. Dan gue udah punya jam itu. Even Richard Mille. Wow. I own Richard Mille from 2013. Gila. That's my first Richard Mille 2013. Wow. And I sold it dengan harga yang sangat murah. Yes. Gue ingat I bought that Richard Mille 2013 itu 850. And the same watch now is value 4.5 billion. 4.5 billion rupiah. 4,5 M rupiah. Yes sir. Jadi kalau lu masih ada sekarang ini, lu bisa jual segitu harganya. Nah waktu itu lu jual berapa? Setengahnya? Boro-boro setengahnya Bill. I think 600, 700. Pengen cepet-cepet lah ya. Ya. Tapi enggak. Yang Richard Mille hampir 1 M. Oke. Jadi ini lu nanya gue aja, gue menangis. Wow. Karena maksudnya nangis itu bukannya mengasihani diri, tapi actually I've been there. Jadi semua kekayaan lo yang dari lo anak mafia yang lo kumpulin bertahun-tahun. Iya. Yang gue kelola. Yang lo kelola sendiri. Terus kemudian lo walaupun lo udah bertobat, lo udah ngelola gereja bahkan, tiba-tiba di tahun 2019, boom, hilang, gone. Yes. Dan itu kenapa? Titik terendahnya tuh kapan? Titik terendah deh. Yang lo bilang lo nggak punya apa-apa tuh apa? Anak kedua gue, namanya Conrad Asher Supit. Conrad dari nama bokap. Anak yang pertama Joseph dari nama papa mertua Joseph. Anak kedua gue lahir 12 Oktober 2019 di rumah sakit Medistra. Gue ingat hari itu gue harus keluar 40 juta no money. Dan lo gak punya duit. Dan bagi even Pampers pun gue gak bisa beli. Dan bagi seorang Joshua Supit itu 40 juta paling cuman dibuang-buang di klub malam itu biasa. Itu hari itu 40 juta gak ada. No money. Buat beli Pampers aja gak bisa. Ada. So gue merasakan gue punya papa mama mertua yang luar biasa, mensupport every single day kehidupan gue rumah tangga. Wow. Malu gak lo? Malu gak saat itu? Saat itu gue boleh jujur ya, gue gak malu. Karena gue tahu banget Tuhan lagi proses gue. Wow. Karena gue ingat sampai hari ini kita ada di podcast, gak ada satu perkataan kosakata keluar dari mulut gue dimana gue mempertanyakan atau menyinggung atau komplain sama Tuhan. Tapi ini ujung-ujungnya kembali kepada apa yang nyokap gue bilang. Wow. Jangan sombong. Rupanya dan itu jangan prosesnya. Wah ini keren banget ini. Kalau gue tarik ya 2006 dia bilang jangan sombong. 2014 lo bertobat. Lo udah terima kebenaran Tuhan. Jadi waktu lo diproses 2019. Udah jadi gembala juga. Dan lo udah jadi gembala. Di 2019 lo dimurnikan. Maksudnya gue kehilangan segala macam, tapi lo gak mencerca Tuhan. Lo tidak mencibir Tuhan. Lo gak komplain. Bahkan lo bilang tadi, gue gak malu. Karena gue tahu gue lagi di proses Tuhan. Kan gue tahu juga uangnya juga bukan buat yang aneh-aneh. Hari itu demi operasional kehidupan gereja. Karena gue juga punya cara berpikir menghidupi gereja yang salah hari itu. Karena gue pikir gereja harus begini, gereja harus begitu, harus buat ini, harus buat itu. Dan gue ada dananya. I can make it. Dan ternyata bukan itu yang Tuhan mau.
Jadi uang itu kesedot semuanya untuk operasional gereja sampai lo jual semuanya. Operasional gereja yang fondasinya salah. Fondasinya salah. Tidak tepat. Iya. Mengandalkan kedagingan. Iya. Yang di awal lo berpikir seorang Joshua Supit buat gereja, gue punya dana, gue danainnya semuanya gitu. Ternyata kolaps. Wow. Bukan jemaatnya yang kolaps. Keuangan cara collapse. Tuhan proses. Ujungnya apa? Wow. Sombong. Pengen jadi pendeta culture cepet, belum ngerti lah. Jadi pengen jadi pendeta populer cepet, keren, harus dilihat, harus dipuji, harus canggih. Salah, totonya gereja nggak gitu bos. Wow, this is amazing. Dasarnya justru gereja tuh kadang-kadang nggak harus bagus. Salah. Terus bagaimana Tuhan pulihinnya? Gua dikasih tulang rusuk. Yaitu istri Alena Supit yang akhirnya sangat membantu kehidupan gue day by day. Walaupun dalam kondisi seperti begitu, dia tetap support. Yes. Dia tetap mengasihi lo. Gue imam dan tapi tetap menghormati. Keimaman gue sebagai kepala rumah tangga disempurnakan lewat kerendahan hati dan kasih sayang ilahinya Tuhan di hatinya dia, dan dia layani kita sekeluarga dengan kuat. Akhirnya gue dicerahkan bahwa gereja, Jos, bukan soal FLC-nya, bukan soal di PIM 3 sore hari, di Soho Capital pagi hari. The most important church is at your house, at your home. Dimulai dari rumah lo. Di rumah, di keluarga. Keren. Gitu, Bill. Dan itu berarti lo juga udah disiapin untuk membapai 2 anak lo yang ganteng-ganteng itu. Yes. Karena lo nya sendiri sebagai bapak udah diubahin Tuhan. Dan gue senang banget bisa di podcast ini. Aduh, gue senang banget lo datang. Karena tuan rumah, hostnya adalah seorang pribadi sahabat. Yes, amin. Yang gue bisa bilang, sorry ya, gue melewati banyak masa lalu. Gak sembarang kalau gue ngomong masa lalu. Jadi gue gak bodoh-bodoh amat membedakan orang. Gue banyak belajar yang sekolah ngajarin. Iya. Jadi gue ngerti. Iya. Gue bisa lihat dan ngerti lah menilai orang. Iya. Dan gue bersyukur ada seorang hamba Tuhan di generasi kita yang setia dan baik. Amin. Dan setia melewati proses Tuhan. Yes. Dan itu doa kita berdua. Iya. Tuhan gak suruh kita jadi bilioner. Betul. Tuhan gak tanya berapa puluh ribu jemaat yang lo layani gereja lo. Iya. Tuhan gak minta, gak ada ukuran itu. Iya. Tuhan cuma bilang, siapa yang baik dan setia sampai akhir. Yes. Berarti yang tadi kita juga ngomongin, apalagi soal bokap juga, konsistensinya dia tuh dahsyat. Ya, yang patut juga salah satu nilai yang patut kita teruskan di generasi Benar. kita. Dan gue juga ngelihat lo selama ini ada nilai itu dari bokap lo, konsisten. Your brother juga begitu ya. Dan akhirnya waktu udah ngelewatin itu, sebagai penutup nih, Tuhan pulihkannya gimana? Setelah udah lewatin itu. Setelah melewati itu, Tuhan pulihkan lewat teman-teman, Bill. Lewat teman-teman. Yang sebenarnya. Lu udah ada duit kan? Gue kasih duitnya. Jadi udah pulih kan lo? Itulah Tuhan. Jadi sebenarnya makanya kita bilang, jangan pernah meremehkan perkara yang kecil. Wow. Dan gue belajar dari hidup gue, dari ibu gue. Gue suka rapi, gue suka bersih. Gue suka hati-hati dengan semua barang, even bukan barang gue, tapi gue bisa memanage seperti itu, milik sendiri. Karena pada akhirnya lu gak pernah tahu cara Tuhan dalam hal memberikan solusi atau jalan keluar atau berkat. Dia punya banyak cara. Jadi Tuhan mempertemukan lo dengan orang-orang yang tepat. Divine connection yang akhirnya bisa membuat lo secara ekonomi juga akhirnya bisa pulih. Dan dipulihkan luar biasa, dikembalikan. Bisa punya rumah sekarang jadi sendiri. Rumah doa untuk semua. Dan akhirnya rumah lo jadi rumah doa. Yes, semua leaders bisa datang. Yes. Kalau misalnya itu nggak terjadi proses kayak begitu, mungkin lo punya rumah, lo tetap masih ada kesombongan dalam hati lo. Yes, tetapi karena lo sudah diproses lewat padang gurun. Tuhan tahu. Sama juga kayaknya lo nggak akan undang gue juga ke sini untuk podcast. Itu semua digerakkan oleh Roh Kudus. Gue udah pengen ngundang lu dari tahun lalu sebenarnya. Tanya tuh Isna ya. Joshua Supit, kapan nih Joshua Supit gitu ya. Jadi emang semua udah diatur. Iya udah diatur memang ya. Jadi podcast kita lebih berbobot. Betul. Iya kan? Betul. Ya. Hebat banget ya. Pesan-pesan lu dong sama semua teman-teman yang di luar sana yang lagi ikut Tuhan. Tiba-tiba diproses kayak lu tuh. Dan bisa tegar dan katakan Tuhan tetap baik. Silakan bro.
Buat semua teman-teman sahabat-sahabat yang lagi di dalam Tuhan dan berproses dengan cara dan waktu Tuhan, pesan saya gini, tetap setia, tetap percaya dan izinkan firman Tuhan berbicara secara pribadi. Makanya jangan anggap sepele firman, baca Alkitab. Yes. Punya gereja lokal, hidupi gereja lokalmu dengan baik. Dan jangan pernah marah dengan keadaan, karena pada akhirnya kalau boleh jujur, emang ada yang lebih besar daripada Tuhan. Yeah. Emang ada masalah, even pergumulan yang lebih besar daripada Tuhan? Enggak. Yes. Dia gak pernah merancang kecelakaan. Dia berikan masa depan, kebaikan yang penuh harapan. Yes. Tetap cintai Yesus lebih daripada apapun. Nanti lihat aja, sabar deh. Yang gak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Yang terbaik